Salam sukses, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Ya, dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Munir TV. Dalam frame per second atau FPS, biasanya kita kenal ada 30 FPS dan ada 60 FPS. Di bawah 60 dan di bawah 30. Apa FPS 30 dan apa yang dimaksud dengan FPS 60? FPS 30 atau frame 30 itu artinya 30 gambar yang di frame untuk kita lihat. Jadi semestinya video yang kita lihat adalah gambar yang bergerak, yang memframe kita dalam 30 gambar per detik untuk kita lihat secara detail. Semestinya video adalah gambar yang bergerak. Gambar yang banyak yang bergerak dengan kecepatan 1 detik semakin mendetailkan kita untuk bisa melihat video bahkan ke 3 dimensi. Oke sahabat, jika sahabat pernah menonton film The Habit, ini menggunakan 48 fps sehingga semakin nyata atau 3 dimensinya nampak seakan-akan nyata. Itulah semakin tinggi semakin bagus, 60 fps dan 30 fps. Oke, apa yang dimaksud dengan 30 fps atau 24 fps atau 60 fps? 30 fps artinya 30 gambar yang dimunculkan dalam 1 detik atau per detik. Per detik 30 gambar, jika 60 fps per detik 60 gambar. Gambarnya semakin banyak yang dimunculkan atau di frame untuk kita nonton, itu semakin nyata. Itulah yang dimaksud dengan FPS atau frame per second. Untuk ukuran filenya, misalkan 30 gambar, 60 gambar, kita juga bisa menguji ukuran filenya. Berfungsi untuk performa WiFi kita dalam terutama untuk menonton YouTube dan juga game. Jadi dengan mengukur bitrate dari WiFi yang kita miliki. Oke sahabat, ini adalah rekomendasi bitrate video YouTube. Jadi di sini ada 24-30 fps atau frame per second dan di sini ada 48-60 fps. Dengan nilai kedua frame per second ini kita bisa melihat berapa kapasitas yang dibutuhkan dalam bentuk kilobit per second ataupun megabit per second. Misalkan sahabat menggunakan SIM card Bayu limit 2 Mbps atau 1,5 Mbps di 1500 kbps atau 2500 kbps. Sahabat bisa membatasi kecepatan untuk pelanggan di 1 Mbps ataupun 2 Mbps dan mengharapkan kualitas video yang bagus, maka perlu lihat ini. Kecepatan yang dibatasi per pengguna itu 1500 kbps atau 1,5 Mbps dan video rata-rata di 30 fps atau 24-30 fps. Pada video 24-30 fps di YouTube, itu jika kita membatasi bandwidth atau kecepatan di 1 Mbps atau 1000 kbps, maka video yang akan ditonton di YouTube oleh pelanggan normalnya berada pada 360 pixel. Jadi untuk mengharapkan lebih terang dan jelas itu belum bisa karena hanya ada di 360 pixel. Itu pembatasan 1 Mbps. Jika kita batasi 2 kbps ini 2500 kbps atau kurang lebih 2,5 Mbps, maka video yang akan ditonton oleh pelanggan kita normalnya berada pada 480 pixel. Itu pada video-video dengan 24-30 fps. Jika videonya 48-60 fps, maka untuk menonton video di 480 pixel membutuhkan 4 Mbps atau 4000 kbps untuk menonton sebuah video dengan frame per second 48-60. Oke sahabat, kedua device dari Orbit Pro H1 yang kiri maupun Orbit Star H1 yang ini, kita akan ukur bitrate-nya untuk menentukan berapa maksimal kualitas game dan juga video yang akan digunakan oleh pelanggan. Dengan selain speednya, kita juga bisa mengukur bitrate-nya. Oke sahabat, kita akan mengukur bitrate-nya baik di Orbit Pro H1 maupun Orbit Star H1. Berapa performa bitrate-nya, kecepatan yang ditawarkan ke pelanggan misalnya 1 Mbps, kira-kira berapa resolusi yang akan diterima oleh pelanggan. Dengan mengukur bitrate, kita bisa mengetahui jika kita batasi 2 Mbps, maka pelanggan akan menonton video ataupun bermain game dalam resolusi maksimal berapa pixel. Ini penting untuk diketahui agar pembatasan bandwidth disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Kebutuhan untuk nonton YouTube, kebutuhan untuk game, kebutuhan untuk browsing biasa dan chat ini berbeda. Dari melihat kemampuan resolusi yang dihasilkan oleh WiFi kita untuk pelanggan. Oke, kita akan uji bitrate untuk kedua device ini. Kita lanjut kepada pengukuran bitrate-nya.
Pro H1 ini adalah 2,4 GHz dari Orbit Pro H1. Kita langsung buka speed testnya. Jadi bukan untuk mengukuran kecepatannya, tapi kita ukur bitrate-nya. Berapa bitrate dan kemampuan dari Orbit Pro H1 ini untuk game dan YouTube. Kita buka speed test, kemudian kita ke menu video. Oke, kita ke menu video dan kita langsung uji. Ujian pertama untuk bitrate dari Orbit Pro H1. Ini adalah bitrate adaptif, mulai mengadaptasi untuk WiFi dengan kemampuan video dan juga bisa digunakan untuk game, virtual zoom dan lain-lain. Oke, sekarang sudah masuk ke 1080 pixel, berarti bisa tembus 1080 pixel. Kita akan masuk lagi di 1440, sahabat bisa lihat di bagian bawah yang ada logo WiFi. Oke, sahabat, di Orbit Pro H1 ini dijangkau 1080 pixel maksimal. Resolusi maksimal 1080 pixel untuk Orbit Pro H1 Full HD di 2,4 GHz. Kita akan bandingkan dengan Orbit Star H1 dan di bawah adalah mengalami saat masalah streaming. Nah, kita bisa lapor di sini. Dari semestinya 1080 pixel ini Full HD kita sudah bisa melakukan streaming dengan normal. Bufferingnya 0%, waktu muatnya 1584 ms milisekund. Maksimal 1080 pixel, di atasnya 1080 adalah 1440 atau 2K dan masih di atas lagi 21 lebih atau 4K. Ini untuk maksimal 1080 pixel. Oke, itu Orbit Pro H1. Kita akan koneksi dengan Orbit Star H1 untuk mengukur bitrate-nya. Kita akan terkoneksi dengan Tessel Home ini, Tessel Home 963D, dan kita akan lihat performa bitrate-nya sudah terhubung. Kita akan buka speed test, kita ke menu video dan kita klik play. Dan saat ini menguji bitrate adaptif, sementara masih menguji. Sahabat bisa lihat ada yang terputus atau buram gambarnya dari bitrate adaptif ini. Oke, tembus 1080 pixel saat ini. Apakah bisa di atas 1080 pixel? Oke, 1440 pixel. Berarti lebih untuk kondisi streamingnya. Ya, sama dengan Orbit Pro H1, sama-sama resolusi maksimal 1080 pixel. Walaupun di Orbit Star H1 sempat masuk ke 1440 pixel atau 2K. Oke, itulah performa bitrate antara Orbit Pro H1 dan Orbit Star H1. Keduanya hampir sama, walaupun Orbit Star H1 sempat tembus di 1440. Sahabat, itulah performa untuk game, untuk YouTube dari kedua device ini, Orbit Pro H1 dan Orbit Star H1. Kedua-duanya bisa Full HD untuk nonton maupun untuk game. Semoga bermanfaat. Salam sukses buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.